Mana si Samsul itu? Ini Pak. Sini dulu kau Samsul. Iya Pak, kenapa? Semalam kau kemana? Kau nggak sekolah kau, ha? Sakit aku semalam Pak. Ini aja aku masih sakit Pak. Kalau sakit kau, kenapa nggak kau kasih surat izinmu? Udah ku bikinnya suratnya Pak, cuman nggak tahu aku siapa disuruh untuk mengantarkan Pak. Kan sama Kukinan bisa kau titip, so kita kan tetangga. Kan ada dia, kau jangan alasan ya. Tapi memang sakit aku loh Pak, tanyalah mamaku, biar percaya Bapak. Halo Bu, si Samsul semalam sakit ya? Sakit? Enggak kok Pak, dia itu semalam sekolah kok. Oke Bu. Udah kau dengar itu? Iya Pak, mamaku kayaknya nggak tahu Pak, karena aku sakitnya di jalan Pak, tiba-tiba pusing. Betul kau. Iya Pak, betul. Makanya semalam aku istirahat di warung Bang Bento lah Pak. Semalam aja warungku tutup dek. Maksudnya kan Pak, aku istirahatnya di depan warungnya warung Bang Bento Pak. Perasaan semalam kau nggak ada datang lah dek ke warungku. Mau alasan apa lagi kau? Ya udah Pak, sebenarnya yang terlambatnya aku semalam Pak, tapi karena takut dihukum, ya pulanglah aku Pak. Semalam aja kita berangkat sama nyusul jam 6, terus kau belok ke kanan, entah mau ngapain. Udah kau dengar itu? Apa lagi alasanmu? Ya udah, jujur pun aku ini Pak. Sebenarnya aku belok itu mau ke rumahnya si Jordi Pak, mau ngambil buku. Tanya ke si Jordi Pak. Ya kan Jor? Kok gini-gini matamu Sul? Kenapa? Iya Jordi, betul yang dibilangnya itu. Enggak Pak, buku apa mau diambilnya Pak? Lagian kan Pak semalam, ku tengok dia Pak masuk ke warnet Pak. Nah, udah kau dengar itu? Mau bilang apa lagi kau? Hah? Nggak ada Pak, nggak ada. Bohong dia itu. Kau ya Jor, bohong kali kau ya. Iya Pak, dia semalam memang ke warnetku Pak. Dia ini main paket 5 jam plus mie paket telur. Tapi belum dibayarnya Pak. Memang bab. Inilah dia kisah hidup si Jordi yang sok jago ini ya kan. Dan dia ini suka kali ngajak bocil berantem. Betul lah. Bisa dibilang dia ini setengah kaya, setengah miskin. Jadinya miskai. Inilah bapaknya, namanya Jamal. Dulu dia ini miskin. Dan inilah mamanya, namanya Nadine. Anak orang kaya. Mereka ini awalnya bertemu ketika si Jamal ini merantau ke Mars. Akhirnya aku sampai juga ke Mars ini. Ada dompet. Wih, bagus lagi dompetnya. Punya siapa ini ya? Wih, kosong. Ini harus kukembalikan ini. Permisi. Iya, aku mau mengembalikan dompet Om. Wah, ini sudah saya cari selama 500 tahun. Akhirnya ketemu juga. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Ini buat kamu, ini Nina. Gak usah Om, aku ikhlas. Ya udah, kalau kamu gak mau ini, kamu harus mau ini ya. Nadine. Iya Pak. Wow. Kalau ini kamu mau? Mau banget. Dan akhirnya mereka pun menikah di dalam lautan, luka dalam. Setelah 2 bulan menikah, akhirnya mereka punya anak ya kan? Lucunya anakku ini, pipinya itu loh, kayak bantal, empuk. Namamu Jordi ya nak? Jordi, botak. Wah. Lepas. Main tumbul lagi tayo. 2 tahun kemudian si Jordi ini jadi anak remaja ya kan? Dan dia suka kali ngajak bocil berantem. Lihat Leni. Woi Cil, sini dulu kau. Sini dulu duitmu 500 juta. Gak ada bang 500 juta. 500 peraknya ada bang. Aku maunya 500 juta. Kalau nggak ada, main tumbuh lagi tayo. Woi, kau apain anakku itu, ha? Nggak ada aku apa-apain dia om. Diminta abang ini tadi uangku 1 M pak. Apa? Lari. Jordi, kata Pak Joko, kau ajak anaknya berantem ya? Kok tahu bapak? Ya tahu lah. Kau Jordi kalau jagoan, sini, lawan bapak. Ayolah, bentar. Kenapa ma? Aku wasitnya. 1, 2, 3... mulai! Ya. Kalian mau tahu gimana ceritanya mereka bertiga ini bisa jadi sahabatan? Jadi, gini ceritanya. Gimana ceritanya, weh? Malah diam kau. Lanjut lah, ku tunggu kala nanti kau. Iya. Jadi, kayak gini ceritanya. Ketika si Samsul ke hutan buat nyari cewek. Mana ya cewek? Kok aku nyari dari tadi? Nggak ada satupun cewek di sini. Setelah dia mencari selama 1 tahun ke sana ke sini dan nggak nemu-nemu, akhirnya dia pergi ke Antardia. Dan dia melihat ada orang yang lagi ribut di sana. Ada orang ribut-ribut. Ini harus kupisahin. Ya suka saya lah bu. Mau ngambil mangga siapa? Ya masalahnya kan, ini itu mangga saya. Bodoh amat. Mau mangga ibu, mau mangga Elon Musk. Ya suka-suka aku lah. Stop. Nah, surat pisah. Buat apa ini? Ya buat kalian. Biar pisah. Opung kau lah. Kau kiranya kami suami istri, makanya kau kasih surat pisah ini? Nah, ketika si Dika ini lagi ngorbol-ngorbol sama si Samsul, tiba-tiba si Jordi jatuh dari atas langit. Alien kau kan botak? Pala bapak kau lah alien. Main tunggu lagi di sini yuk. Apa salahku? Nggak adanya. Cuman aku pengen kali main tunggu sama kamu sih. Sini kau baru datangnya. Tapi udah ngajak main tumbuh. Apanya maksud kau? Ya inilah hobiku bang. Main tumbuh sama bocil. Ya tapi aku bukan bocil. Mukaku memang kayak bocil. Tapi jiwaku
jiwa nenek-nenek. BTW kenalin, namaku Jordi. Kalau aku Dika, nama panggilanku Dika, nama panjangku Dika. Kalau aku Samsul. Kalau ku lihat-lihat, kayaknya kita tiga ini cocok lah jadi sahabatan. Aku pun merasa ketika datang ke sini langsung merasakan ada istri di antara kita. Chemistry, woy. Iya, itu. Berarti mulai hari ini kita tiga sah jadi sahabatan. Tapi nama geng kita apalah, woy? Gego aja. Apa tuh? Geng Goki. Boleh. Oke. Sudah waktunya kita bertiga menguasai dunia. Ya! Samsul, ayo pulang. Tidur siang dulu kau. Iya pak. Upacara 17 nanti tugas mau jadi apa dibikin Put? Jadi dirijen lah. Hiduplah Indonesia Raya. Jadi dirijennya, aduh lemah kali coy, lemah. Emang kau jadi apa, ha? Jadi pembaca doa nih bos. Orang suci nih bos, senggol dong. Baru jadi itu udah sombong kau, dek. Ya jelas lah, daripada kau nggak ada tugasmu. Wah, siapa bilang, ha? Jadi apalah kau dibikin dah? Pembaca undang-undang dasar nih bos, senggol dong. Baru gitu aja udah sombong kau ya. Aduh, cemana lagi aku yang baca janji siswa ini, ha? Masih tinggian tugasku lah. Siapa bilang, ha? Asal kau tahu ya, nanti aku pas baca janji siswa di depan, semua murid itu ngikutin aku. Kau bisa begitu? Enggak bisa sih. Pengibar bendera izin lewat nih bos. Udahlah, kalau kau mana terlawan lagi, soalnya kau yang paling penting di upacara itu. Siapa bilang? Masih ada aku yang paling penting. Emang kau jadi apa bang? Jadi pemimpin upacara dong, kasta paling tinggi di antara kalian semua. Kasta tertinggi katanya. Aduh dek, masih di bawah aku kalian semua ini dek. Emang kau jadi apa, ha? Pembawa teks Pancasila dong, senggol dong. Pembawa Pancasila, aduh dek, itulah kasta paling rendah. Karena kau tahu pekerjaannya cuma ngantar aja. Sepele kalian ya. Sekarang ku tanya sama kalian, dalam upacara siapa yang nomor satu? Ya jelas, pembina upacara lah nomor satu. Nah, di sampingnya pembina upacara siapalah? Pastinya yang bawa teks Pancasila lah, biar cepat nanti ngasihnya. Ya udah, kalau pembina upacara nomor satu, artinya yang bawa teks Pancasila itu nomor dua, karena bersebelahan orang itu. Artinya masih lebih tinggi kastaku dibandingkan kau. Paham? Masa gitu? Dan asal kalian tahu ya, aku adalah murid satu-satunya nanti yang paling di depan, yang dipandangin semua murid. Terus nanti pas hormat kalian, ikut aku kalian hormat. Kalau dipikir-pikir, nggak salah sih. Besok jadi pembawa Pancasila aja lah aku. Ku bilang sama mamaku, bah. Jangan aku. Bapak akan memilih petugas upacara. Semoga nggak kepilih aku. Semoga lah. Buatlah aku nggak dipilih ya Tuhan. Untuk paskibra dan komandan upacara sudah dipilih. Jadi yang dibutuhkan sekarang itu tinggal 3 petugas lagi. Syukur. Setidaknya nggak kepilih jadi paskibra. Oke. Yang pertama untuk pembaca undang-undang dasar. Semoga jangan aku. Jangan aku. Iyalah. Selamat kepada Dika. Kok aku sih Pak? Yang lain kek? Yes, gak aku. Dika, selamat ya. Selanjutnya untuk pembaca janji siswa ialah Agus. Oke, siap Pak. Dan berikutnya untuk pembawa teks Pancasila ialah... Nah, kalau ini baru aku. Harus aku ini. Kalau ini akulah. Bagianku ini. Selamat kepada... Jordi! Aku jadi pembawa teks Pancasila. Ini baru gitu aja kau udah senang. Ya senang lah. Jadi pembawa teks Pancasila itu adalah impian semua murid. Lah, aku nggak ada tugas apa-apa. Lebih senang lagi ya. Enak lah kau Sul. Gak dapat tugas apa-apa. Ya enak lah, nasib orang ganteng ya, ginilah ya kan. Maaf sebelumnya, Bapak lupa. Sepertinya kita masih butuh 1 petugas lagi. Petugas apa itu Pak? Petugas pembawa doa. Kau lah ya Samsul? Hah? Aku? Janganlah Pak. Udah kau lah, cuma kau yang belum dapat tugas loh. Tapi nggak tahu aku berdoa lah Pak. Makan aja aku nggak pernah berdoa. Apalagi doa untuk upacara. Pokoknya kau, koma nggak pakai titik. Udahlah, pindah sekolah lah aku besok. Ketika mereka sedang berenang mengarungi samudra Atlantik, tiba-tiba si Samsul ngidam. Aku lagi ngidam lah. Ngidam apa kau Sul? Aku ngidam ke rumahmu Dik. Oh ya udah, ayolah langsung ke rumahku. Setelah mereka berenang beberapa abad, akhirnya mereka pun tiba di rumah si Dika. Wih, keren juga rumahmu ya Dik. Masih kerenan rumahmu ya Sul. Tapi aneh kali lah, masa ada rumah mewah nempel ke rumah yang biasa aja? Itu sengaja dibuat untuk menandakan tidak ada jarak antara rumah yang mewah dengan rumah yang biasa. Semua itu bisa bersatu tanpa ada kesenjangan sosial. Oh ma, bijak kali kau Dik. Yaudah, ayo masuk. Tapi dari mana masuknya Dik? Rumahmu pun tak ada pintunya. Ya kita masuknya dari sana lah. Wah,
Goa, bah. Karena nggak ada pintu, akhirnya pun mereka masuk ke rumah si Dika lewat goa. Agak lain memang. Dik, mau buang air besar aku, Dik. Di mana toiletmu, Dik? Ah, itu, di sampingmu. Alamak, ini sungai sama air terjun. Kok bisa ada di dalam rumah, Dik? Ya, itu sengaja dibikin supaya kalau kita buang air, nggak perlu disiram lagi. Ah, bodo amat lah. Udah nggak tahan lagi aku. Kalau banjir nanti sungai ini, cemana lah, Dik? Ya, tinggal lari. Ya udah, sekarang kita ke lantai min 70. Kok min 70, Dik? Ya karena lantai min 70 itu dia ke bawah, nggak ke atas. Makanya min. Terus, dari mana lewat ke lantai bawah, Dik? Nggak adanya lift di sini, ha? Ya dari situ. Alamak! Lebih parah dari rumahku, bah. Nggak betul lagi ini, ah. Udah, ayolah, kita langsung lompat. Akhirnya dengan terpaksa mereka pun lompat ke lantai minus 70. Nah, inilah kamarku, woy. Ini kamar apa hutan, Dik? Ya kamar lah, mana ada hutan kayak gini? Tapi kayak hutannya, Dik. Ya ini sengaja modelnya dibikin gini, supaya kalau kita bangun tidur, bisa langsung makan pohon. Pa, aku juara 1, Pa. Oh, juara 1. Tapi kan, Pa, juara 2-nya cewek Cina loh, pakai kacamata. Hah? Amazing, impossible. Ini harus kita kasih tahu ke semua orang di kampung ini. Ayo, Pak. Pak, anak saya ini juara 1 loh. Alah, baru juara 1. Biasa aja pun. Tapi kan Om, juara 2-nya cewek Cina loh Om, pakai kacamata. What? Impossible. Pak Jack, anak saya ini juara 1 loh. Ya terus kenapa? Hah? Hubungannya sama saya apa? Juara 2-nya cewek Cina loh. Pakai kacamata juga. Luar biasa. Aku sangat bangga bisa punya saudara kandung seperti kau. Bu Yin, anakku si Samsul ini juara 1. Anakku pun juara 1-nya. Nggak ada aku pamer-pamerkan kayak kalian itu. Tapi Bu, juara 2 di kelasku cewek Cina loh, pakai kacamata. Hah? Nggak mungkin itu. Mustahil. Woi, Pak Des. Anakku ini juara 1 loh Pak Des. Baru juara 1 aja udah bangga. Anak saya juara setengah. Biasa aja pun. Ya bangga lah Pak. Soalnya juara 2-nya cewek Cina pakai kacamata. Wah! Impossible. Tidak mungkin itu. Betul Pak. Aku nggak bohong. Kalau memang itu betul, coba buktikan. Mana cewek Cina yang juara 2 itu? Itu dia cewek Cinanya. Sini. Itunya. Ya udahlah ya, duluan aku pulang. Itunya cewek Cina juara 2 yang kau maksud itu, Sul. Iya, Pak. Dialah juara 2-nya di kelas kami. Dan aku juara 1-nya. Hebat aku kan, Pak. Gigi kau itulah hebat. Udah, mulai besok, gak usah lagi ke sekolah. Ayo kita pulang.